Berapa banyak dari kamu yang sudah menghindari makanan-makanan yang katanya bikin asam urat? Contohnya seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, produk daging-dagingan, tapi ternyata masih mengalami masalah asam urat. Kenapa kok bisa begitu? Karena ini penyebab asam urat yang sebenarnya. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share kepada sobat sehat apa sih penyebab asam urat yang sebenarnya. Karena kalau kita bicara mengenai asam urat, ini masalah yang dialami oleh hampir sejuta umat. Ya, cukup banyak orang yang mengalami, tapi sampai sekarang orang masih bingung apa yang harus dilakukan. Kenapa ada orang-orang yang mengalami asam urat, ya sekalipun mereka mungkin sudah menjaga makanan-makanan tertentu yang katanya bikin asam urat tinggi, tapi ada juga orang-orang yang dalam arti tidak ada apa-apa, tiba-tiba masalahnya muncul aja, masalah nyeri di jempol kaki, kemudian nyeri di bagian sendi gitu. Nah, jadi kali ini saya akan share apa sih penyebab asam urat yang sebenarnya. Nah, kalau kita bicara mengenai penyebab asam urat, kita perlu tahu dulu asam urat itu apa sih? Ya, karena selama ini banyak orang selalu mengidentikan yang namanya asam urat itu dengan penyakit. Kalau dibilang asam urat selalu konotasinya itu hal-hal yang negatif, masalah nyeri di jempol kaki itu yang paling banyak ya, kemudian di sendi-sendi yang lain. Nah, padahal asam urat sendiri itu sebetulnya adalah zat kimia yang dihasilkan ketika tubuh manusia ini memecah purin. Ya, jadi zat kimia yang dihasilkan baik itu dari dalam tubuh maupun juga dari luar tubuh. Itu sebabnya ada beberapa yang kita bicarakan bahwa uric acid atau asam urat itu ada yang diproduksi dari dalam tubuh kita sendiri dan ada yang dari luar ya. Tapi asam urat itu dihasilkan ketika tubuh kita memecah purin gitu. Itu sebabnya kenapa para pasien atau penderita asam urat itu selalu disarankan untuk diet rendah purin. Salah satunya adalah makanan-makanan yang sering kali kita dengar. Oh, nggak boleh makan sayuran-sayuran hijau karena sayuran hijau tinggi purin. Nggak boleh makan kacang-kacangan karena kacang-kacangan tinggi purin. Nggak boleh makan kedelai karena kedelai tinggi purin. Nggak boleh makan daging merah karena daging merah tinggi purin. Jadi segala macam makanan yang mengandung tinggi purin itu disarankan untuk dihindari. Sayangnya, setelah menghindari itu banyak juga orang yang masih mengalami masalah asam urat. Nah, kemudian selain diminta untuk diet rendah purin, biasanya akan disarankan untuk minum obat penurun asam urat. Betul nggak? Salah satu obat yang paling sering disarankan adalah yang paling terkenal adalah allopurinol. Nah, allopurinol itu dari namanya sendiri kita sudah tahu ya. Jadi allopurinol itu adalah obat-obat yang dia bisa menurunkan asam urat. Dengan cara kerja dia itu akan membuat purin kita ya itu tidak terbentuk ya, purin kita itu tidak menjadi asam urat ya. Karena untuk purin menjadi asam urat itu ada suatu enzim yang namanya xanthine oxidase ya. Xanthine oxidase ini adalah suatu enzim yang membuat dari purin ini akan menjadi asam urat gitu. Kalau enzim ini diblok akan tidak terbentuk asam urat dari purin itu gitu. Nah, sebelumnya saya akan share mengenai ada beberapa fun fact ya mengenai kesehatan tentunya yang berhubungan dengan asam urat yang selama ini mungkin sobat sehat belum pernah dengar ya. Fun fact pertama yang ingin saya sampaikan adalah 50% dari pasien asam urat ini menurut penelitian ini tidak memiliki asam urat yang tinggi. Jadi selama ini kalau sobat sehat berpikir, oh orang yang punya masalah asam urat ketika dicek di dalam hasil lab, ketika asam uratnya tinggi melebihi batas ya, kalau misalnya wanita itu di atas 6, kalau pria di atas 7 ya, ada ambang bawahnya juga
Saya akan jelaskan kenapa ada ambang bawahnya ya. Karena tidak semua asam urat itu akan menjadi masalah, bahkan asam urat juga punya manfaat dalam tubuh. Karena itu diproduksi oleh tubuh kita. Nah, tapi ketika kita berbicara mengenai asam urat yang berlebihan, yang dikatakan selama ini dengan ada range-nya itu, batas atasnya. Orang-orang yang memiliki asam urat melewati ambang batas itu, mereka 50% tidak mengalami masalah asam urat. Ya. Atau juga sebaliknya ya, jadi orang-orang yang mengalami masalah asam urat itu tidak semuanya punya asam urat yang tinggi ya, bahkan 50%-nya tidak mengalami. Yang kedua, fun fact-nya adalah asam urat yang tinggi itu selalu berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Nah, jadi atau sebutan lainnya adalah hipertensi gitu ya, yang sering kita dengar. Jadi orang-orang yang mengalami masalah kalau mereka punya ketika dicek itu asam uratnya tinggi, most likely kebanyakan mereka juga punya masalah tekanan darah tinggi. Siapa juga yang mengalami seperti itu? Coba share di kolom komen ya, yang juga punya masalah asam urat tinggi dan tekanan darah tinggi dalam waktu yang bersamaan. Kemudian asam urat, nah ini yang tadi saya katakan, kenapa kok ada ambang bawahnya? Karena asam urat itu juga berperan sebagai antioksidan dalam tubuh kita. Jadi selama ini kalau kalian berpikir yang namanya asam urat itu selalu buruk, selalu dikaitkan dengan penyakit, kenyataannya asam urat adalah antioksidan dalam tubuh kita. Itu sebabnya dia diproduksi ya di dalam tubuh kita sekitar 60%. Sisanya baru kita dapatkan dari luar. Itu. Nah, saya akan bahas satu persatu ya di sini mengenai fun fact ini, mengenai asam urat. Pertama, tadi saya jelaskan mengenai kenapa kok asam urat itu tidak selalu berkaitan dengan penyakit asam urat? Karena ini dua hal yang berbeda. Penyakit asam urat itu disebut gout, ya, gout, GOUT. Itu adalah sebutan dari penyakit asam uratnya, penyakitnya, gitu. Sedangkan asam urat seperti yang tadi saya katakan di awal itu adalah senyawanya. Ya, zatnya itu namanya asam urat, tapi penyakitnya namanya bukan asam urat, penyakitnya namanya gout. Oke. Jadi mulai sekarang kita bilang gout penyakitnya, ya. Gout itu terjadi karena apa? Karena terbentuknya kristal asam urat, ya, terbentuknya kristal asam urat di jaringan kita, jaringan tubuh kita. Bayangkan ya, sebuah kristal kan ada bagian-bagian yang tajam-tajam itu kristal. Nah, itu yang akan menyebabkan nyeri. Itu. Nah, nyeri itu disebabkan karena apa? Karena adanya peradangan. Itu kalau kita tarik lebih jauh lagi ya. Jadi, nyeri itu disebabkan karena peradangan atau bahasa lainnya adalah inflamasi. Itu sebabnya kenapa beberapa obat itu juga punya efek anti-inflamasi. Dan bahkan mungkin diberikan selain allopurinol tadi untuk beberapa pasien asam urat juga diberikan tambahan obat golongan NSAID, obat non-steroid anti-inflammatory drug untuk menekan peradangannya, untuk menekan rasa sakitnya. Fun fact yang kedua, asam urat yang tinggi itu kenapa sih kok selalu berhubungan dengan tekanan darah tinggi? Hampir selalu berhubungan dengan hipertensi. Ya. Karena ini berkaitan dengan fungsi ginjal. Ya, jadi orang-orang yang mengalami penurunan fungsi ginjal itu akan mengalami dua hal ini. Kenapa? Karena memang fungsi ginjal adalah untuk meregulasi tekanan darah salah satunya, selain untuk memfilter. Ya, jadi untuk meregulasi tekanan darah itu adalah peran dari ginjal kita. Kemudian orang yang memiliki asam urat berlebihan itu terjadi karena juga penurunan fungsi ginjal. Kenapa? Karena ginjal kita tidak bisa mengeliminasi asam urat yang berlebihan, di mana asam urat itu seharusnya dikeluarkan, diekskresi, dieliminasi oleh ginjal. Kalau ginjal itu masih berfungsi secara baik, ya. Penyebab keduanya, kenapa? Karena asam urat sendiri itu bisa menekan suatu senyawa yang di dalam tubuh kita, yang dihasilkan oleh tubuh kita juga, yang namanya nitric oxide. Ya, jadi nitric oxide ini akan menurun jumlahnya ketika asam urat tinggi. Jadi dia berkebalikan ya, ketika asam urat tinggi, nitric oxide itu dalam tubuh kita itu akan menurun. Sedangkan nitric oxide sendiri itu perannya adalah untuk melebarkan pembuluh darah, untuk menjaga pembuluh darah kita itu dalam kondisi yang stabil, atau istilah medisnya adalah vasodilatasi pembuluh darah. Itu sebabnya kenapa ketika nitric oxide dalam jumlah tubuh kita itu menurun atau jumlahnya kecil, pembuluh darah kita akan menyempit. Ini yang menyebabkan tekanan darah tinggi.
Jadi itu adalah penyebabnya. Nah, dan nitric oxide sendiri itu bisa tujuannya, manfaatnya itu untuk meregulasi enzim yang tadi saya sebutkan di awal, namanya enzim xanthine oxidase. Nah, enzim xanthine oxidase ini adalah enzim yang merubah purin menjadi asam urat. Jadi ini sebabnya juga ketika nitric oxide dalam tubuh kita itu rendah, asam urat akan tinggi. Sebaliknya, itu ya. Jadi ini akan berlawanan antara nitric oxide dan asam urat. Fun fact yang ketiga, kenapa kok asam urat ini berperan sebagai antioksidan? Ya, kalau dia berperan sebagai antioksidan, kenapa dia bisa menyebabkan masalah seperti nyeri tadi? Ya, harusnya kan antioksidan itu kan baik, Dok. Ya, tapi kenapa kok bisa menyebabkan masalah? Apa benar ini antioksidan? Ataukah sebetulnya ini sebagai prooksidan? Ya, prooksidan ini yang menyebabkan stres oksidatif atau yang menyebabkan masalah peradangan tadi itu, gitu. Karena kalau kita bicara mengenai antioksidan, supposed to be, harusnya dia tidak menyebabkan hal-hal yang negatif, masalah dalam tubuh kita. Bukankah begitu? Nah, ternyata asam urat ini bisa berperan kedua-duanya. Nah, maksudnya gimana bisa berperan kedua-duanya? Dia bisa berperan sebagai antioksidan dan bisa berperan sebagai prooksidan. Tergantung lokasinya di mana. Asam urat ini akan berperan sebagai antioksidan ketika dia berada dalam peredaran darah, dalam aliran darah kita, dalam bloodstream, ya, ibaratnya dari aliran darah, gitu. Sebaliknya, dia akan bersifat sebagai prooksidan, menyebabkan peradangan ketika dia berada dalam jaringan. Ya, contohnya seperti paling umum berada pada jempol kaki. Itu yang paling sering ya orang mengalami masalah asam urat. Itu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kapan atau bila mana, kenapa kok bisa asam urat itu berada dalam jaringan? Penyebabnya yang pertama karena terjadi peradangan. Ya, karena dia sifatnya adalah antioksidan, ketika ada peradangan dia akan berusaha untuk membuat peradangan ini menurun. Nah, ketika dia berusaha untuk menurunkan peradangan, dia akan berada pada jaringan-jaringan yang mengalami peradangan itu. Ya, contohnya seperti di jempol kaki tadi itu, ya, yang paling sering. Nah, itu ada juga sebetulnya penyebabnya kenapa sih kok di sana, tapi kali ini saya tidak akan bahas karena itu cukup panjang. Next mungkin buat yang tertarik akan saya bahas kenapa sih kok asam urat tuh paling sering menyerangnya di jempol kaki. Kenapa bukan di bagian-bagian tubuh yang lain? Itu juga ada sebabnya. Ya. Yang kedua, kapan terjadi asam urat ini berada dalam jaringan? Ketika pH urin, ya, pH air kencing kita itu terlalu asam. Itu. Nah, jadi ketika pH urin dicek di lab biasanya ya, pH urin dicek, kemudian terlalu asam, ini adalah masalah-masalah yang berpotensi untuk menyebabkan asam urat ini menjadi gout atau menyerang bagian sendi-sendi. Itu. Yang ketiga, terjadinya kenapa? Kapan? Ketika kalsium yang kita keluarkan itu banyak. Ya, jadi ekskresi kalsium, pengeluaran kalsium dalam tubuh itu banyak. Itu juga akan bisa menyebabkan potensi terjadinya masalah gout. Itu. Nah, jadi apa nih yang perlu dihindari? Apakah kita perlu menghindari kalsium? Apakah kita perlu meminum air alkali supaya pH urin kita dalam kondisi yang selalu basah, tidak asam? Ya. Nah, jadi ada beberapa hal-hal yang sebetulnya perlu dihindari. Yang pertama, karena ini adalah masalahnya terjadi peradangan, tentunya kita perlu menghindari peradangan yang berkepanjangan atau sifatnya kronis. Ya, peradangan dalam waktu yang singkat itu tidak ada masalah. Ya, tubuh kita masih bisa menghandle. Tapi kalau ketika peradangan ini bersifat kronis atau berkepanjangan, terjadi dalam waktu yang lama, terus-menerus, apalagi tidak kita sadari, ini yang bisa menyebabkan potensi masalah orang-orang yang mengalami gout. Contohnya, apa dok? Peradangan yang berkepanjangan itu. Kalau kalian konsumsi junk food terus-menerus, ya. Kemudian ketika kalian merokok, ya, ini juga akan menyebabkan peradangan yang terus-menerus karena orang merokok yang sudah menjadi habit maksudnya. Kemudian stres kronis secara umum. Ya, misalnya kalian dalam arti stres dengan pekerjaan, dengan hubungan, dengan keluarga yang terus-menerus, ini juga bisa meningkatkan potensi peradangan dalam tubuh kita. Ya. Kemudian yang kedua, apa aja yang perlu dihindari adalah natrium yang berlebihan. Nah, natrium ini mungkin akan lebih kita kenal mungkin dengan istilah garam.
ya, karena garam ini adalah sumber natrium yang paling besar. Jadi intinya kenapa? Karena orang-orang yang memiliki, terutama orang-orang yang salt sensitivity-nya tinggi, ya, menurut penelitian ini mereka akan lebih mudah untuk mengalami masalah asam urat, penyakit asam urat yang gout tadi itu, ya. Jadi konsumsi natrium yang berlebihan ini yang perlu kita hindari untuk mencegah masalah gout. Nah, sebetulnya kalau kita bicara mengenai sodium, ya, atau natrium atau garam, ya, yang berlebihan, ini juga ada kaitannya dengan yang namanya kalium, ya, karena sering saya katakan bahwa kalium dan natrium itu seperti jungkat-jungkit. Orang yang punya masalah salt sensitivity atau mereka yang sensitivitasnya dengan garam itu berlebihan, pada umumnya hampir pasti mereka kekurangan kalium, ya, kekurangan kalium. Nah, kalium itu bisa kita dapatkan dari mana? Tidak harus dari suplemen, tapi dari makanan-makanan yang mengandung kalium tinggi. Contohnya seperti sayuran hijau, alpukat, kemudian air kelapa, ya, itu juga makanan-makanan minuman yang mengandung kalium tinggi. Kemudian sebagian makanan yang tinggi purin, ini yang juga perlu kalian hindari. Jadi nggak semua makanan yang tinggi purin itu akan menyebabkan gout. Ya, sudah pernah saya bahas seingat saya di channel 3H. Ya, buat sobat sehat yang mau nonton, di sana pernah saya bahas mengenai tidak semua makanan tinggi purin itu berbahaya. Nah, beberapa makanan tinggi purin yang perlu untuk kamu hindari, yang pertama adalah fruktosa. Ya, fruktosa ini adalah jenis gula yang spesifik, baik itu yang fruktosa alami maupun fruktosa buatan. Ya, HFCS itu yang paling banyak. Kemudian gula. Ya, gula secara umum, karena gula ini kan juga sukrosa. Sukrosa itu terdiri juga dari fruktosa salah satunya, ya. Jadi mengandung fruktosa. Kemudian apalagi jeroan, ya. Mau itu babat, usus, otak, hati. Itu makanan-makanan yang perlu kalian hindari karena ini purinnya bisa menyebabkan gout, memicu gout. Kemudian alkohol, ya, saya rasa udah jelas, dan beberapa jenis sayuran. Apa aja, Dok? Bayam, asparagus, kembang kol. Ya, ini beberapa sayuran yang perlu kalian hindari buat yang sudah punya masalah gout. Ya, tapi untuk orang-orang yang tidak mengalami gout, tidak mengalami serangan asam urat, tidak perlu untuk takut konsumsi sayuran ini. Jadi untuk orang yang tidak memiliki masalah asam urat, jadi jangan takut ketika makan sayur-sayuran ini lalu jadi punya masalah asam urat. Nggak seperti itu, ya. Tapi untuk yang sudah punya masalah gout, hindari makanan-makanan sayur-sayuran yang saya sebutkan ini. Kemudian sekarang apa yang perlu dilakukan? Ya, yang bisa diupayakan untuk orang-orang yang sudah punya masalah gout ini, sudah punya masalah penyakit asam urat. Yang pertama yang bisa dilakukan adalah puasa. Yes, puasa. Puasa itu sudah terbukti dan banyak sekali dilakukan studi bahwa puasa ini bisa sangat membantu untuk menurunkan peradangan. Sekali lagi, peradangan ini adalah biang keroknya sebetulnya. Jadi kalau kita bisa menurunkan peradangan, menurunkan inflamasi dalam tubuh kita, salah satunya dengan melakukan puasa, ini bisa sangat membantu kita untuk mengontrol asam urat yang tinggi. Apalagi kalau sudah menimbulkan masalah gout tadi, ya. Yang kedua adalah penuhi kebutuhan kalium. Yes, karena kalium ketika kita konsumsi dalam jumlah yang cukup, di mana kebutuhan kita sehari itu adalah 4.700 mg, kita perlu penuhi paling mudah dari mana? Dari sayuran hijau. Ya, sayuran hijau selain yang tadi saya sebutkan, ya. Jadi semua sayuran hijau yang selain saya sebutkan itu tinggi kalium dan bisa berpotensi untuk menjaga kita, menghindarkan kita dari gout. Itu. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi vitamin C alami. Ya, karena ini juga sudah cukup banyak studinya. Buat yang mau tahu nanti akan saya sertakan di description, ya, beberapa studi yang menyatakan bahwa konsumsi vitamin C ini bisa membantu untuk meredakan atau menurunkan risiko orang-orang yang punya masalah gout. Ya, jadi tapi tentunya ini adalah vitamin C yang saya sarankan adalah vitamin C yang alami, bukan vitamin C yang sintetis asam ascorbat atau ascorbic acid only.
ya. Jadi vitamin C yang dalam bentuk yang alami contohnya dari mana? Dari lemon, dari sayuran hijau sekali lagi. Ya, itu juga mengandung vitamin C. Kemudian sauerkraut, kemudian buah-buah golongan sitrus. Itu juga seperti lemon tadi, itu selain mengandung vitamin C juga mengandung kalium, juga mengandung citric acid atau asam sitrat yang juga bisa membuat pH urin kita itu menjadi alkali. Jadi menurut saya kalau kalian konsumsi lemon itu sudah bisa membuat banyak sekali manfaat, ya, memberikan banyak sekali manfaat selain dari beberapa vitamin C tadi ya yang bisa dapatkan dalam dosis yang cukup tinggi, juga bisa membantu menetralkan urin juga itu ya. Jadi semoga ini semua bisa dipahami dan semoga sekarang Sobat Sehat bisa lebih paham apa sih penyebab asam urat yang sebenarnya. Bukan makanan-makanan yang selama ini kalian dengar, ya, tapi justru inilah penyebab asam urat yang perlu kita perhatikan. Buat Sobat Sehat yang ingin mendengarkan obrolan seputar kesehatan lainnya, bisa juga cek channel kita 3H How to be Happy and Healthy. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Dan kali ini saya akan share kepada Sobat Sehat apa sih penyebab asam urat yang sebenarnya. Karena kalau kita bicara mengenai asam urat, ini masalah yang dialami oleh hampir sejuta umat. Nah, padahal asam urat sendiri itu sebetulnya adalah zat kimia yang dihasilkan ketika tubuh manusia ini memecah purin. Ya, orang-orang yang mengalami masalah asam urat itu tidak semuanya punya asam urat yang tinggi. Ya, bahkan 50%-nya tidak mengalami. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kapan atau bila mana, kenapa kok bisa asam urat itu berada dalam jaringan? Penyebabnya, yang pertama karena terjadi peradangan. Ya, karena dia sifatnya adalah antioksidan, ketika ada peradangan, dia akan berusaha untuk membuat